Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Eliza Haryanti dari kelas PGMI 1 dengan NIM 2210201032. Di video kali ini saya akan memaparkan materi makalah guna untuk memenuhi UTS pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Andes Nurlaili MPDI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, langsung saja topik yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini mengenai pengembangan paragraf. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian paragraf. Apa sih yang dimaksud paragraf? Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Paragraf merupakan suatu kesatuan bentuk pemakaian bahasa yang mengungkapkan pikiran atau topik yang berada dalam tatanan wacana. Untuk dapat memahami paragraf secara baik, kita perlu mengetahui batasan-batasan paragraf. Banyak pendapat mengenai pengertian dan batasan paragraf. Meskipun demikian, intisari dari pendapat tersebut adalah sama. Pola-pola pengembangan paragraf yang bervariasi artinya pola-pola pengembangan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah bermacam-macam. Tiap-tiap pola pengembangan paragraf yang digunakan dalam tulisan ilmiah harus sesuai dengan hakikat dan ciri-ciri dari pola pengembangan paragraf yang bersangkutan. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf berkaitan erat dengan kemampuan merinci secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan bawahan. 2. Kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan teratur. Untuk merinci gagasan utama dan mengurutkan gagasan bawahan, yang perlu ditempuh ada 3 langkah. Langkah-langkah itu ialah 1. Memikirkan ide pokok yang akan ditulis. 2. Memikirkan informasi yang logis dikemukakan agar pembaca dapat memahami ide pokok penulis. Dan yang ketiga, memikirkan tentang cara menyampaikan informasi. Pengembangan paragraf, baik dalam hal merinci ide pokok maupun mengurutkan rincian-rincian dengan teratur, dapat diwujudkan melalui bermacam-macam cara atau pola pengembangan paragraf. Dasar pengembangan paragraf dapat terjadi karena adanya 1. Hubungan ilmiah, 2. Hubungan logis, 3. Ilustrasi-ilustrasi. Sesuai dengan dasar pengembangan paragraf, ada beberapa pola yang dapat kita pakai untuk mengembangkan paragraf. Pola itu sendiri yaitu antara lain klimaks dan anti klimaks, sudut pandangan, perbandingan atau pertentangan, analogi, contoh, sebab akibat, umum khusus, klasifikasi, dan definisi luas. Seperti yang saya ketahui sendiri, klimaks dan anti klimaks ialah paragraf yang menggunakan dasar klimaks, ide pokoknya dirinci menjadi beberapa gagasan bawahan. Ide-ide bawahan disusun sedemikian rupa sehingga ide yang paling tidak penting didahulukan, ide yang paling penting datang berikutnya, dan diakhiri dengan ide yang paling penting. Variasi klimaks adalah anti klimaks. Ide yang paling penting ditempatkan di awal, diikuti oleh ide yang kurang penting, dan diakhiri dengan ide yang paling tidak penting. Yang kedua ialah sudut pandangan. Paragraf yang menggunakan sudut pandangan, uraian ide yang dikemukakan didasarkan pada penglihatan atas sesuatu barang dari posisi tertentu. Dari posisi itu kemudian secara perlahan-lahan dan berurutan digambarkan barang demi barang yang terdapat dalam ruangan itu. Urutan tersebut dimulai dari yang paling dekat dengan posisinya lalu berangsur-angsur ke belakang. Yang ketiga, perbandingan dan pertentangan.
Paragraf yang menggunakan pengembangan perbandingan, gagasan yang dikemukakan bertolak dari segi-segi tertentu yang menunjukkan kesamaan-kesamaan dari dua hal atau lebih. Sebaliknya, apabila paragraf mengungkapkan gagasan bertolak dari segi-segi tertentu yang menunjukkan perbedaan-perbedaan dari dua hal. Yang keempat ialah analogi. Paragraf menggunakan pengembangan analogi hampir sama dengan menggunakan pengembangan perbandingan tadi. Perbandingan menunjukkan adanya kesamaan-kesamaan hal yang berlainan kelas, sedangkan pengembangan paragraf dengan analogi biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang kurang dikenal oleh umum. Yang kelima ada contoh. Paragraf yang menggunakan pengembangan dengan contoh, ide pokok yang diungkapkan dalam paragraf dijelaskan dengan gagasan bawahan berupa contoh. Contoh itu berfungsi untuk memperjelas maksud ide pokok yang telah diungkapkan. Yang keenam ialah proses. Paragraf yang menggunakan pengembangan proses, gagasan yang diungkapkan merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menghasilkan sesuatu. Dan ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan paragraf proses, yaitu 1. Harus diketahui perincian-perincian ide secara menyeluruh. Dan yang kedua, proses yang dimaksudkan dibagi atas tahap-tahap kejadian. Dan yang ketiga ialah tiap tahap dalam detail yang cukup tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses yang telah diungkapkan. Yang ketujuh ada sebab akibat. Paragraf yang digunakan pengembangan sebab akibat, ide pokok yang diungkapkan berkedudukan sebagai sebab, sedangkan ide-ide penjelasan berfungsi sebagai akibat. Sebaliknya, akibat bisa juga berkedudukan sebagai ide pokok. Yang kedelapan ada umum khusus. Paragraf seperti itu bersifat deduktif. Umum khusus. Sebaliknya, rincian-rincian penjelas bisa diungkapkan terlebih dahulu lalu diakhiri dengan generalisasinya. Paragraf demikian bersifat induktif, ialah khusus umum. Sebuah variasi dari kedua pengembangan tersebut. Pada awal paragraf terdapat ide pokok, tetapi akhir paragraf ide pokok tersebut diulangi. Yang kesembilan ada klasifikasi. Klasifikasi ialah pengelompokan hal-hal yang dianggap mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu. Dalam klasifikasi ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Mempersatukan satuan-satuan ke dalam kelompok. 2. Memisahkan kesatuan-kesatuan tersebut dari kelompok lain. Yang ke-10 ada definisi luas. Paragraf menggunakan pengembangan definisi luas bila gagasan yang akan diungkapkan merupakan suatu istilah, agar istilah itu dapat dipahami oleh pembaca. Istilah tersebut didefinisikan. Definisi yang digunakan biasanya merupakan definisi luas, bukan hanya definisi formal biasa. Dan adapun materi mengenai pengembangan paragraf berdasarkan teknik. Oke, sekarang kita akan membahas materi paragraf mengenai berdasarkan teknik. Seperti yang saya ketahui, pengembangan paragraf berdasarkan teknik itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, pengembangan secara alamiah, dan yang kedua, pengembangan secara logis. Pengembangan secara alamiah, paragraf yang dikembangkan berdasarkan urutan waktu bersifat kronologis. Hal itu berarti kalimat 1 mengungkapkan suatu peristiwa itu terjadi atau kegiatan itu atau waktu kegiatan itu dilakukan, dan diikuti oleh kalimat yang mengungkapkan
waktu peristiwa itu terjadi atau kegiatan dilakukan. Paragraf yang dikembangkan berdasarkan urutan ruang atau tempat membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam sebuah ruangan. Hal itu berarti kalimat yang satu mengungkapkan suatu bagian atau gagasan yang terdapat pada posisi tertentu dan diikuti oleh kalimat-kalimat lain mengungkapkan gagasan yang berada pada posisi lain. Yang kedua, pengembangan secara logis. Pengembangan paragraf secara logis maksudnya adalah pengembangan paragraf menggunakan pola pikir tertentu. Pengembangan paragraf secara logis dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu klimaks dan antiklimaks dan umum khusus. Seperti yang sudah saya paparkan di materi sebelumnya, yang dikembangkan klimaks dan antiklimaks dibagi menjadi dua. Yang pertama klimaks dan yang kedua antiklimaks. Pengembangan paragraf berdasarkan kriteria umum khusus dapat dikelompokkan menjadi dua juga, yaitu paragraf yang dikembangkan dengan cara umum ke khusus dan khusus ke umum. Dan ada juga pengembangan paragraf berdasarkan isi. Berdasarkan isinya, pengembangan paragraf antara lain dapat dilakukan dengan cara menampilkan perbandingan atau pertentangan, contoh, sebab-sebab, akibat, dan klasifikasi. Berikut akan saya jelaskan secara singkat. Pertama, pengembangan paragraf dengan cara pembandingan. Cara pembandingan merupakan sebuah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan atau mempertentangkan guna memperjelas suatu paparan. Kedua, pengembangan paragraf dengan cara pemberian. Contoh-contoh disajikan sebagai gagasan penjelas untuk mendukung atau memperjelas gagasan umum. Ketiga, pengembangan paragraf dengan sebab akibat. Cara sebab akibat sering disebut dengan kausalitas. Pengembangan paragraf, cara ini dapat dilakukan dengan menyajikan sebab sebagai gagasan atau pokok atau utama, baru diikuti akibat sebagai gagasan penjelas, atau sebaliknya, disajikan akibat sebagai gagasan pokok utama diikuti dengan penyebab sebagai gagasan penjelas. Keempat, pengembangan paragraf dengan cara klasifikasi. Cara klasifikasi biasanya dilakukan dengan penyajian gagasan pokok utama, kemudian diikuti dengan gagasan penjelas secara rinci. Nah, baiklah, sampai juga kita di ujung materi, dan saya akan menyimpulkan sedikit mengenai materi yang sudah saya paparkan tadi. Jadi kesimpulan dari materi pengembangan paragraf ini ialah kita harus mengetahui apa itu paragraf terlebih dahulu. Seperti yang saya jelaskan, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Pola-pola pengembangan paragraf yang bervariasi, artinya pola-pola pengembangan paragraf yang digunakan karya tulis ilmiah bermacam-macam jenisnya. Pengembangan paragraf baik dalam hal merinci ide pokok maupun mengurutkan rincian-rincian dengan teratur sesuai dengan dasar pengembangan paragraf, dan ada beberapa pola yang sudah saya jelaskan tadi yang dapat dipakai untuk mengembangkan paragraf secara benar, yaitu klimaks dan antiklimaks, sudut pandangan, perbandingan pertentangan, analogi, contoh, proses, sebab akibat, umum khusus, klasifikasi, dan definisi luas. Dan juga ada pengembangan paragraf berdasarkan teknik dan isi. Yang berdasarkan teknik tadi ada dua, yaitu pengembangan paragraf berdasarkan alamiah dan yang kedua secara logis. Dan ya, baiklah, itu saja. Jadi saya menyimpulkan
Materi tentang pengembangan paragraf ini sangatlah penting dan harus kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang mahasiswa ataupun siswa dan lain sebagainya. Seperti yang ketahui, mahasiswa itu tugas-tugasnya tidak jauh dari makalah, skripsi, tesis, dan karya tulis ilmiah lainnya. Oleh sebab itu, kita juga perlu mengetahui hal-hal mengenai memahami isi pengembangan paragraf dan pola-pola pengembangan paragraf seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengembangan paragraf. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.